Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Alhamdulillah, rekan pada pertemuan kali ini kita masih bisa melakukan kegiatan pembelajaran tepatnya di mata kuliah fikih muamalah yang kita lakukan secara daring. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, pada pertemuan kali ini kami selaku kelompok 3 diberi amanat untuk menjelaskan tentang materi akad dan ruang lingkupnya. Langkah baiknya sebelum kita masuk ke materi, teman-teman untuk mengetahui apa saja poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian daripada akad itu sendiri, kemudian kita masuk ke landasan yang mendasari adanya praktik akad, kemudian rukun atau tata cara kita melaksanakan akad, kemudian di mana implementasi atau praktik akad itu dilakukan. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang hikmah apabila kita melaksanakan akad. Yang pertama kita masuk ke pengertian daripada akad itu sendiri. Secara bahasa, akad bisa dimaknai dengan istilah ikatan atau persetujuan. Beberapa ulama juga memaknai akad dengan istilah janji dan kesepakatan. Beberapa ulama fikih mengabstraksikan praktik akad ini dengan kedua untaian tali yang terpisah, kemudian dihubungkan dengan sebuah simpul yang menjadikan kedua tali ini menjadi terikat atau menjadi satu. Nah, simpul daripada tali ini itu adalah akad. Kemudian secara terminologi akad bisa dimaknai dengan ikatan antara ijab dan qabul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah, di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan. Kemudian kita masuk ke dasar hukum akad. Sebenarnya ada beberapa dasar yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita gunakan untuk melandasi praktik akad, entah itu berasal dari hadis maupun dari Al-Quran. Namun pada pertemuan kali ini kami menyajikan beberapa di antaranya, yaitu yang pertama ada dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang kedua ada dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Saya kira beberapa ayat ini sudah cukup kita jadikan sebagai landasan hukum daripada praktik akad. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi rukun daripada akad. Sebenarnya akad dilaksanakan dengan memenuhi 3 hal ini. Yang pertama adalah akad, yakni orang yang menyelenggarakan akad bisa terdiri dari 2 orang, 2 belah pihak maupun dari beberapa pihak. Kemudian ada maqud alaih atau objek daripada akad, kemudian syighah akad atau ungkapan akad yang direalisasikan dengan ijab dan qabul. Jadi ijab sendiri adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima. Sebenarnya ada banyak sekali contoh praktik akad yang dilakukan di kegiatan kehidupan seperti dalam perdagangan. Kita ambil contoh saja jual beli buku. Jadi akad daripada jual beli buku itu terdiri dari pembeli dan penjual. Kemudian maqud alaihnya atau objek akadnya itu adalah buku itu sendiri. Kemudian syighah akadnya atau ungkapannya itu bisa dalam ijab dalam bentuk seperti penjual mengatakan saya jual buku ini, kemudian dijawab dengan pembeli dengan mengatakan saya beli buku ini, atau dibalik si pembeli menawarkan saya mau beli buku ini, kemudian si penjual mengatakan ya saya jual buku ini kepada Anda. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, alangkah baiknya teman-teman untuk mengetahui
beberapa kriteria daripada akad itu. Jadi akad yang ideal itu sebaiknya akad yang berakal sehat, artinya akad dalam kondisi sadar, tidak gila, kemudian tidak dalam kondisi mabuk, kemudian akad balik, kemudian mumayyiz dalam artian akad sendiri bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, kemudian atas kemauan sendiri, artinya praktik akad dilakukan bukan atas dasar keterpaksaan. Kemudian ma'qad alaih. Kriteria ma'qad alaih yang baik adalah yang pertama, objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, objek transaksi harus berupa mal mutaqawwim, harta yang diperbolehkan syara untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Kemudian yang ketiga, objek transaksi bisa diserah terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari. Kemudian yang keempat, adanya kejelasan tentang objek transaksi. Yang terakhir adalah objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan merupakan barang najis. Kemudian kriteria sifat akad yang baik adalah yang pertama, adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, adanya pertemuan antara ijab dan qabul dalam artian di sini berurutan dan tidak terputus. Kemudian yang terakhir, adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara Rafi Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafi Muhammad Yusuf Indrianto. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ruang lingkup serta manfaat dari akad, dan saya akan membahas tentang implementasi akad dalam kegiatan muamalah dan Islam. Yang pertama, saya mengambil contoh dari jual beli. Di jual beli sendiri terdapat beberapa rukun, yang diantara adalah akad, dan secara tidak langsung sudah terbukti kalau akad sendiri ada dalam kegiatan muamalah pada jual beli ini. Dan sebagai contoh lagi adalah dalam nikah. Di nikah sendiri juga terdapat rukun-rukun, dan di antaranya salah satunya adalah akad. Dan secara tidak langsung juga sudah terbukti jikalau akad sendiri ada dalam kegiatan muamalah pada nikah ini. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa hikmah dengan diisyaratkan akad dalam muamalah, antara lain munculnya pertanggungjawabnya moral dan material, timbulnya atau munculnya suatu rasa ketentraman serta rasa kepuasan dari kedua belah pihak masing-masing. Dapat dihindarkan perselisihan antara kedua belah pihak, terhindar dari pemilikan harta secara tidak sah, status pemilikan terhadap harta tersebut menjadi jelas. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.